Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapkan buku tema 9-nya ya. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 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 Baru 16 orang. Bapak. Ya, Hari ini pelajarannya apa? Saya cuma bawa buku tema 9. iya, tema Saya 9. ada di rumah saya. Ya, tema 9 aja. Oke. Kamu lagi di mana, Anis? Lagi di rumah saudara. Cuma bawa buku tema 9. Ya, bagus. Oke. Bapak, Ya, pengiriman terakhir sampai jam berapa, Pak? apa tuh? Pengiriman tema 8 sampai jam berapa, Pak? Sampai malam. Malam jam? Ya, sampai malam. Malam. Mm-mm. Oke deh, Pak. Kasih, Pak. Oke.
besok baru direkap, hari Senin tadi kabarin siapa yang nilainya nggak masuk, mungkin karena hasilnya kurang bagus, videonya kurang benar, jawabannya kurang lengkap, jadi diulang lagi. Jadi kalau ngerasa udah ngirim, nilainya nggak keluar, itu artinya harus mengulang ya. Kita tunggu 2 menit lagi. Oke, baik. Kita mulai. Ada 18 yang bergabung. Sudah cukup. Bapak Wali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini Bapak ambil jamnya untuk belajar. Jauh lama ya, singkat. Untuk melengkapi pembahasan materi di tema 9, subtema 2. Nanti hari Senin kita sudah mengangkat lagi ke materi berikutnya. Jadi hari ini subtema 2, pembahasannya Bapak selesaikan. Kalian nanti bisa mengerjakan dari rumah latihannya. Walaupun nanti yang masuk ke daftar nilai tidak semua, tapi untuk latihan, untuk belajar, kalian kerjakan sambil membaca ya, untuk persiapan PAT nanti insya Allah tanggal 7 Juni kalau tidak bergeser. Jadi sebentar lagi. Kita langsung masuk ke pokok pembahasan hari ini, yaitu tema 9, subtema 2. Akan dibuka bukunya. Yang pertama, kalian cek halaman 59. Sudah dilihat bukunya? Halaman 59 ya. Videonya dimunculin dulu dong. Kemarin Bapak lupa foto soalnya. Videonya Bapak mau foto dulu ya. Cek dulu kalau udah semua tampil. Ya, sudah halaman 59 dibuka. Nah, ini ada latihan materi tentang iklan ya, iklan elektronik, iklan yang ada di radio, televisi, atau iklan internet. Tapi paling gampang lihatnya di televisi. Kalian bisa kerjakan halaman 15 ini nanti dengan melihat iklan di televisi. Iklan di televisi itu kalian catat
atau identifikasi. Pertama, iklan tersebut memuat merek apa? Misal, mereknya produk minuman, merek apa? Tulis ya, gitu. Nggak usah banyak-banyak, satu iklan aja. Ternyata iklan yang kamu catat itu kelewat, atau kamu nyatetnya belum selesai, iklannya keburu berganti. Jangan diganti iklan, jangan. Tungguin aja lagi, nanti juga ada lagi muncul, ya kan? Seperti itu. Jadi kamu udah nyatet nih, iklan A lagi nyatet, baru merek, media, ternyata keburu berganti. Nah, kamu santai lagi, tungguin lagi, gitu. Sampai iklan itu keluar, ya. Berikutnya media. Nah, medianya di televisi apa? Ya, catat. Apakah di Indosiar, SCTV, RCTI, TV One, Antv, MNC TV, Global TV, iNews TV, Kompas TV, apalagi ya TV-TV. Banyak ya di Indonesia. Catat. Waktu, nah ini yang penting. Kalian harus menyiapkan timer, stopwatch ya. Ada kan di HP sekarang stopwatch ya, atau di jam. Kalian siap tuh dengan apa namanya, timer kamu, stopwatch kamu dari nol. Kamu mencari iklannya jangan langsung kamu apa namanya pilih, lihat dulu, tunggu, oh iklan mana yang mau saya pilih nih. Ternyata iklan yang kamu pilih pas, pasti kan kamu ketinggalan waktu tuh. Makanya tunggu iklan tersebut muncul lagi di sesi berikutnya. Karena kamu udah milih iklan, misalnya iklan tentang anak main bola, tunggu iklan itu muncul lagi. Siap, muncul iklan tekan, waktunya. Pencet. Kira-kira iklan tersebut dari awal mulai sampai berakhir berapa detik? Tulis. Jelas ya? Merek sudah, iklan itu tentang apa, mereknya, medianya sudah, pasti televisi yang bawa minta. Karena kalau radio kamu nggak bisa ngelihat. Ya. Iklan, apa sih iklan? Nah, iklan itu menceritakan tentang apa? Kamu tulis aja, misal ya, ini misal. Misalnya Bapak ngeliat di TV, iklan tentang apa nih sekarang ya yang Bapak cari, yang bukan produk ya, Bapak milihnya iklan tentang jaga jarak ya, misal ya, merek ya, mereknya berarti karena itu bukan produk ya, Bapak bisa tulis protokol kesehatan misalnya gitu ya. Media, televisi anu gitu kan, waktu 20 detik, iklan Bapak tulis. Dalam iklan tersebut diinformasikan bahwa masyarakat harus menerapkan protokol kesehatan dengan menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker, dan menghindari kerumunan. Begitu, paham ya? Jadi kamu bercerita tentang apa. Nanti kamu yang produk ya, kamu yang produk. Kesimpulan si iklan ya, buat aja kesimpulannya. Kesimpulan bisa pakai strip, pakai angka ke bawah, pakai abjad ke bawah, nggak apa-apa. Kesimpulan, satu, menerapkan protokol kesehatan. Dua, apa gitu. Nah, kalau produk iklan kan banyak, ya, gitu. Mama bilang, jangan sekali. Iklan kami itu pasti akan tayang berkali-kali. Silakan, ada waktu selama ya kurang lebih 3 hari ya. Berarti nanti sekitar hari apa namanya Kamis mungkin akan Bapak minta hasilnya.
Itu tentang halaman 59. Karena kalau nggak diarahkan nanti kamu ngisinya asal-asalan. Tuh. Silakan, ada yang mau ditanyakan halaman 59? Kalau yang lain Bapak rasa tugasnya nggak masalah. Saya, Pak. Ya, Aude. Maksudnya yang iklan itu kayak gimana? Yang deket waktu? Ya, kamu lihat iklan itu mengiklankan tentang apa? Terus kamu ceritakan nanti isinya. Ya, kalau misalnya produk minuman, iklan tersebut menginformasikan tentang produk minuman merek ini, manfaatnya ini, gitu ya. Iklan kan intinya informasi. Kesimpulan iklan ya bisa dilihat dari yang kamu catat dari iklan itu. Silakan, ada lagi. Bapak, Ya. medianya itu pakai media televisi atau radio gitu ya, Pak? Baru Televisi. kayak misalnya media TV-nya Trans 7 gitu ya, Pak? Iya. Televisi ya, jangan radio ya. Televisi biar kamu bisa ngelihat virtualnya. Kalau televisi kan, kalau radio kan hanya suara. Ada lagi? Oke, Pak. Kasih. Ada lagi? Ya, sudah cukup jelas? Untuk latihan halaman nasional. Bukan tugas ya, ini latihan. Cuma latihannya ada sumbernya, enggak ngasal ya. Oke, kita lanjut sekarang ke pembahasan materi. Ya. Materi halaman yang lain bisa dibaca ya semua sama kalian di rumah. Nanti hari berikutnya Bapak buka sesi kamu bertanya jika ada yang kurang jelas. Halaman 98, 99 sampai 100 silakan. Ya, baik anak-anak. Dalam materi IPS yang membahas tentang ekonomi dari kelas 4 itu kalian sudah mempelajari tentang badan usaha ya, ada BUMN, ada BUMD. Di kelas 5 pun kemarin sudah. Beberapa kegiatan ekonomi itu berjalan dengan baik karena ada yang mengelola. Mengelola di sini artinya menggerakkan, menjalankan, mengurusi, ya memfasilitasi. Nah, makanya kegiatan ekonomi bisa berjalan dengan baik. Secara garis besar, kegiatan ekonomi atau usaha ekonomi itu dilihat dari pengelolaan terbagi menjadi dua. Usaha ekonomi yang dikelola sendiri dan usaha ekonomi yang dikelola oleh kelompok. Itu. Kalau yang pertama, usaha ekonomi yang dikelola sendiri, kalian pasti sering menjumpai di masyarakat, sering melihat. Cuma sekali lagi, sama seperti kemarin benda-benda, kalian terkadang tidak menyadari. Apa sih contoh-contoh usaha ekonomi dikelola sendiri? Terbagi menjadi 4 jenis usaha. Yang pertama, usaha pertanian. Usaha pertanian di sini yang dikelola sendiri terutama pertanian dalam skala kecil. Misal, kamu mungkin pernah lihat
di daerah kita sini ada yang menanam pohon bayam, pohon kangkung. Kalau kamu pernah lewat di jalur di Pendawa, mungkin di daerah mana ya, Ciang sana, Jatiluhur, Jatisari, ya. Atau kalau kamu pernah lewat tol Jor, yang di tengah-tengahnya sawah, itu banyak warga yang bertani. Nah, kegiatan usaha ekonomi itu mereka kelola sendiri karena skalanya kecil ya. Tapi kalau nanti kamu menjumpai pertanian skala besar, itu biasanya ada yang dikelola secara kelompok juga. Tapi secara umum pertanian mengelolanya sendiri. Si A mengelola pertanian jagung, si B mengelola pertanian jagung, si C juga demikian. Nah, mereka masing-masing mengelola gitu. Ya, gitu. Industri kecil. Wah, ini sering kita jumpai di masyarakat. Misalnya kamu pernah lihat pabrik atau kios ya. Kios mebel, pembuat kursi di pinggir jalan raya banyak tuh kan. Itu mereka ngelola sendiri, modalnya sendiri, ya, menyediakan alat sendiri, gitu. Ada juga kalau kamu pernah ke daerah Subang, Purwakarta, saya pernah lewat sana, itu ada juga tuh industri kecil di bidang keramik, terus anyaman, pas bunga gitu ya, pot dari keramik ya atau tembikar gitu. Kalau kamu pernah ke jalur Purwakarta Subang, tuh itu mereka mengelola secara sendiri. Yang C, usaha perdagangan. Wah, ini paling gampang kita temui, nggak usah jauh-jauh ya. Tetangga kamu mungkin deket rumah ada yang buka warung, ya kan? Nah, yang buka warung itu termasuk ke dalam usaha ekonomi dikelola sendiri. Toko-toko kecil, toko kelontong yang misal menjual kayak susu, ciki, makanan-makanan ringan begitu yang untuk diedarkan ke masyarakat sama toko kelontong. Dia juga sendiri. Atau kamu pernah lihat tukang jualan keliling yang kamu beli 2.000 ngambil sendiri, yang dia tenteng-tenteng tuh, yang kayak buah-buahan begitu, itu sendiri, ya, sendiri. Tukang cilok, tukang bakso yang pada keliling, tukang es cendol, es cincau, es buah, apalagi, itu mereka mengelola sendiri, modal sendiri. Ketika rugi, rugi sendiri. Ketika untung sendiri. Atau kita pernah di lampu merah, ya, di lampu merah ada pedagang-pedagang tuh biasanya yang nyamperin mobil ayah kamu, ditawarin misalnya apa, kemoceng, ya kan, bendera, tempat HP, tongsis, banyak. Itu namanya pedagang kaki lima, ya. Atau yang di pinggir-pinggir jalan biasanya tuh yang sering dikejar-kejar sama keamanan gitu kan, karena melanggar ketertiban. Itu juga pedagang kaki lima, itu mereka sendiri usahanya. Makanya ketika mereka ketangkep razia, ya mereka urus sendiri begitu. Di pasar malam, pernah kamu ke pasar malam juga ada lapak-lapak kan, jualan apa namanya, sosis, jagung apa tuh, jagung susu kedelai ya, atau apa gitu namanya, jasuke ya, itu. Terus apalagi tukang pakaian, itu mereka usaha-usaha kelola sendiri. Bentar ya, Bapak ada tamu. Iya Mas. Oke siap. Iya. Iya siap. Bentar ya, Bapak tamu ya. Kamu baca-baca dulu ya 9899 ya.
Oke, baik, kita lanjut. Tadi Bapak ada tamu sebentar. Yang keempat, yang terakhir di usaha ekonomi yang dikelola sendiri, yaitu usaha jasa. Pernah lihat tukang jahit? Pernah lihat tukang jahit ya? Tukang jahit, terus tukang sol sepatu. Nah, itu jasa namanya ya. Tukang jahit, tukang sol sepatu itu mereka sendiri usahanya, ngelola sendiri. Itu bukannya jasa, Pak? Ya? Bukannya barang. Mana? Yang sol sepatu sama Salah satu jasa. ya. Salah satu jasa. Intinya dia jasa, karena kan dia membenarkan sepatu yang rusak. Cuman terkadang dia ada sepatu yang rusak, sama dia dibenerin, direhab, terus sama dia dibawa gitu ya. Ketika ada orang yang mau beli sepatu tersebut, sama dia dijual. Tapi intinya mereka sebenarnya menjual jasa, gitu. Kasih, Pak. Termasuk voucher HP, voucher pulsa itu jasa atau barang? Jasa. Jasa ya, termasuk jasa dia karena menjual pulsa itu ya. Pak Guru nih sedang menjelaskan materi, ini juga Pak Guru termasuk dalam usaha ekonomi di bidang jasa. Kamu pernah ke puskesmas? Puskesmas itu juga jasa ya, dokter jasa. Ke mengurus surat izin ke kepolisian, itu juga jasa ya, jasa. Jadi harus bisa bedakan atau harus tahu yang mana jasa. Itu adalah usaha ekonomi dikelola sendiri, ada 4 jenis atau seharga besarnya. Yang kedua ini yang sudah sering kita bahas di kelas 4, pernah sekali di kelas 5 juga kemarin pernah, yaitu usaha ekonomi dikelola secara kelompok. Maksud kelompok ini beberapa orang berkumpul menyepakati untuk mengelola sebuah usaha. Nah, bedanya apa dengan usaha sendiri? Kalau kelompok ini biasanya ada badan hukumnya, ada apa namanya ya, peraturannya. Karena kalau enggak bahaya, karena yang namanya beberapa orang menghimpun diri membentuk usaha, kalau tidak ada peraturan dan badan hukumnya nanti bisa menimbulkan masalah di kemudian hari. Itu ada
berapa nih? Ada 5 ya, ada 5. Yaitu firma. Firma ini perusahaan yang, nah ini harus dipahami ya kalau nanti PAT keluar. Misal begini, perusahaan yang didirikan oleh sedikitnya 2 orang disebut A. Firma, B. CV, C. PT, D. BUMN. Berarti jawabannya firma, gitu ya. Atau ada isian singkat, misal perusahaan yang didirikan oleh 1 orang pengusaha atau lebih disebut titik-titik. Jawabannya CV ya. Ada juga pertanyaan seperti ini. Perusahaan yang modalnya dari penjualan saham adalah, nanti jawabannya PT, perseroan terbatas ya. Badan usaha milik negara disingkat BUMN ya, atau bisa juga perusahaan yang modalnya dimiliki oleh negara adalah BUMN gitu. Yang terakhir di materi usaha ekonomi dikelola oleh kelompok adalah perusahaan daerah, ada BUMD ya, dan juga yang belakangnya memakai kata daerah, itu namanya perusahaan daerah. Secara khusus ada yang namanya koperasi. Koperasi juga usaha ekonomi yang dikelola secara kelompok, tapi koperasi ini berbeda sifatnya dari yang nomor 2 tadi, yang 5 ya, firma, CV, PT, BUMN, dan BUD atau perusahaan daerah. Kenapa? Karena koperasi mempunyai ciri-ciri khusus, mempunyai nilai-nilai yang berbeda dengan perusahaan atau usaha yang tadi Bapak sebutkan. Dari apa bedanya? Dari modal sudah berbeda, pengelolaan, prinsip, tujuan itu juga beda. Itu sudah pernah kita bahas waktu kelas 4 tentang koperasi gitu ya. Nah, itulah materi yang Bapak bahas di subtema 2. Selebihnya kalian bisa baca-baca. Nanti hari Senin Bapak kasih waktu yang mau minta penjelasan, Pak. Saya kemarin baca ada materi ini, tolong dijelaskan. Nanti Bapak jelaskan. Nah, makanya kamu sambil membaca, sambil mengerjakan latihan, sambil ditandain mana sih yang sekiranya kamu nih sulit pahami kalau sendiri atau butuh penjelasan. Nanya sama ayah bisa, udah cukup ya. Atau mungkin nanya sama mama, belum yakin, nanti nanya Pak Guru hari Senin, boleh ya. Silakan tandain. Setiap yang bertanya hari Senin dan pertanyaannya menurut Bapak sangat membantu rekan-rekannya akan mendapatkan poin atau nilai tambahan. Seperti kemarin ya. Kemarin yang udah dapat itu Bisri, Audrey, Anis, Sarah Jade, Jasmine, Akmal, Raisya, Mutia, Linda. Yang udah dapet tuh. Yang belum, kejar ya, jangan mau kalah. Baik, hari ini Bapak akan berikan 10 kali nilai tambahan ya dari subtema 2. Makanya videonya aktifin, mic-nya aktifin, yang bisa jawab langsung acung tangan ya. Acung tangannya misalnya saya Pak Akmal, atau saya Pak Audrey, saya Pak Justin, saya Pak Audrey, sama lagi nonton video ini ya. Supaya nanti Bapak langsung sebut 10 orang saja ya. 10 orang. Oke, baik. Sudah siap? Siapa yang mau ngetes kemampuannya duluan? Angkat tangan. Dan yang mau duluan mungkin biar bisa sudah
Tenang karena dapat nilai tambahan. Ada? Silakan. Ayo, pertama yang belum dapat dari kemarin. Tidak ada. Baik, Bapak yang akan berikan pertanyaan. Yang tahu langsung acung tangan bilang nama ya. Acung tangan, nama kamu sebut. Taruh Bapak dengar. Ya. Apa namanya? Yang merasa bisa acung tangan, tapi nanti sebelum Bapak suruh jawab, kamu harus lihat dulu videonya ya. Bapak punya pertanyaan, dengarkan. Mungkin yang mana masih usaha untuk mengolah atau memanfaatkan mineral demi kesejahteraan manusia merupakan pengertian dari apa? Soalnya Usaha untuk mengolah kalau ini kayaknya ada yang mic-nya mengganggu. Usaha untuk mengolah atau memanfaatkan mineral demi kesejahteraan manusia merupakan pengertian dari Yo, cari di buku. Pak, usaha perdagangan bukan? Linda masih salah. Ayo, yang lain. Industri kecil. Hah? Siapa yang jawab? Ode. Salah, masih salah. Pak. Siapa? Namanya? Pertambangan. Ya, Linda. Oke. Linda. Pertambangan. Nah, Linda Miki matiin dulu ya. Videonya kalau mau ditutup boleh. Berikutnya, Bapak punya pertanyaan. Usaha yang tidak menyediakan produk benda disebut usaha. Yo, cium tangan. Dicari di buku, kalau diinget-inget mah nggak ketemu, apalagi yang kagak pernah baca. Ayo. Usaha yang tidak menyediakan benda atau barang. Bawa, Pak. Wawa apa? Saya, Pak. Wawa tadi. Jasa. Ya, Wawa ya. Najwa ya? Bawa. Ya, Najwa. Jasa. Oke, tadi Audrey telat dikit. Selanjutnya. Siap. Geluduk. Usaha kerajinan kecil seperti membuat mebel, meja, kursi, dan lemari, industri keramik, kerajinan anyaman, dan tembikar. Saya, Pak. Saya, Pak. Saya duluan. Saya duluan, ih. Jasmine ya? Iya, Ya, Jasmine. Apa? industri kecil. Iya, industri kecil. Tadi Mutia telat dikit ya. Presentasi lagi. Ayo, tinggal 7 orang. Siap. Lokasi perusahaannya berada di wilayah daerah-daerah. Perusahaan daerah. Iya. Audrey ya. Perusahaan daerah. Yang udah mic-nya boleh dimatiin ya. Ayo, 6 orang lagi, siap. Persekutuan Komanditer, disingkat. Saya, Pak, saya. Ya, Ajam. CV. Iya.
Ya, sengaja Bapak nggak bahasa Inggris, tapi bahasa Indonesianya. CP ya. CP itu kepanjangan dari Commanditaire Venoscape atau bahasa Indonesianya Persekutuan Commanditaire. Siap, masih ada 5 lagi. Konsentrasi. Bapak balik dulu ke halaman depan, siap-siap halaman depan. Ya, siap ya. Usaha ekonomi yang biasanya melibatkan ekspor dan impor. Yo, ekspor dan impor. Yo, Akmal tuh ada belum? Mutia, yo, Ebit belum? Ya, Pak. Oh, Rehan, apa Rehan? Pengusaha jasa. Masih kurang tepat. Yang lain, ayo. Saya Pak PT. Ebit, PT masih kurang tepat. Yo, boleh yang udah jawab boleh cari lagi, jawab lagi boleh. Siapa ya? Rian ya? Pak. Oh, Rian, ya Rian, apa jawabannya? Usaha perdagangan. Pintar, perdagangan ya. Yang biasanya melibatkan ekspor impor itu perdagangan ya, terutama perdagangan besar. 4 lagi, siap. Konsentrasi. Objek usahanya itu biasanya melibatkan binatang seperti ikan, kambing, kerbau. Itu usaha ekonomi bidang apa? Saya Pak. Akmal. Saya peternakan. Iya, Peternakan. Akmal, peternakan. Ayo, siap lagi tuh 2 3 4 5 6 7 3 lagi ya. Kalau kalian melihat ada orang panen tebu, menyayat getah karet. Perkebunan, Pak. Oh, Perkebunan. Ebit ya. Ebit sudah betul, perkebunan. Ya, siap. Kita ke depan. Ada media elektronik yang bisa direspon oleh indera pendengaran dan penglihatan. Saya Pak. Ayo yang bisa muncul icon raise hand, ayo raise hand tunjukkan. Ya udah jangan nyaut. Radio. Oke. Kami duluan ya. Kami duluan ya. Mutia. Udah saya dulu. Enggak. Pami duluan. Kami duluan, Pak. Ya, Pami duluan ya. Ayo Mi, apa jawabannya? Pami mana? Pindah ke Mutia. Televisi. Ya. Wah, gitu. Yang udah mah jangan yang udah diam dulu. Yang udah dengerin aja. Linda, Najwa, Jasin, Audrey, Ajam, Rian, Akmal, Ebit, Mutia. Ya udah, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 satu orang lagi.
Ya, satu orang. Oke, siap ya. Iklan, nah, iklan yang bisa dilihat di handphone. YouTube. YouTube. Saya YouTube. Iya. Febi, apa Febi? Hidupin mic-nya. iklan internet. Iya, bukan iklan YouTube, iklan internet. Iklan internet. Karena YouTube adanya di jaringan, namanya internet. Oke. Oke, baik, sudah 10 orang. Yang masih belum dapat, terus belajar lagi, baca lagi. Pokoknya Bapak 1 minggu ke depan ini setiap kali belajar virtual akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang untuk mencari atau menambah nilai kalian. Terutama nilai keaktifan. Baik anak-anak, demikian hari ini 1 jam juga. Enggak sih, tadi kan kita nunggu 20 menitan ya. Berarti pas sekitar 30 menit ini Bapak ya, sesuai jadwal. Kan kita nunggunya yang lama biasanya. Sudah cukup 30 menit kita hari ini belajar. Kalian subtema 2 dibaca, yang tadi Bapak tugaskan dikerjakan. Nanti hari Kamis akan melakukannya ya. Terima kasih. Kembali di rumah, jangan terlalu banyak keluar rumah ya, karena kita belum sepenuhnya terbebas dari pandemi. Apalagi sekarang cuacanya teduh, di rumah aja baca buku ya. Berarti untuk persiapan penilaian akhir tahun atau semester yang insya Allah dari tanggal 7 Juni ya. Itu. Terima kasih atas perhatiannya dan keaktifannya Bapak Hairi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Yuk.